Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan penulisan karya ilmiah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2022 dengan judul Perlindungan Hukum bagi Penyewa Asrama UNES yang didasarkan surat pernyataan kesanggupan atas Kitab Undang-Undang Penghuni Asrama. Anggota kelompok 7 yaitu yang pertama ada Dana Muhammad Bagas dengan NIM 811421696. Yang kedua yaitu Satria Utama Teja Sukmana dengan NIM 811142171. Yang ketiga yaitu Raihan Fajri dengan NIM 811420442. Yang terakhir yaitu Ulumul Huda dengan NIM 340142143. Bab Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Asrama mahasiswa UNES memiliki beragam fasilitas. Kampus yang baik memiliki fasilitas asrama yang baik demi mewujudkan kesejahteraan mahasiswa untuk belajar di perguruan tinggi. Namun, karena ada atlet yang sedang berlatih di lingkungan UNES yang menyebabkan dialihfungsikannya asrama internasional sebagai asrama atlet. Banyak para mahasiswa yang merasa dirugikan karena harus meninggalkan asrama internasional UNES. Dengan demikian, para penghuni asrama internasional menginginkan keputusan penyelenggara asrama secara adil. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Yang pertama itu apa penyebab penghuni asrama UNES harus pindah dari asrama. Untuk yang kedua, bagaimana tanggung jawab pihak penyedia asrama terhadap penghuni asrama UNES yang digusur. Yang terakhir yaitu bagaimana nasib penghuni asrama UNES setelah digusur dari asrama UNES. Yang ketiga ada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penghuni asrama UNES harus pindah. Dua, untuk mengetahui tanggung jawab pihak penyedia asrama UNES terhadap penghuninya yang digusur. Yang ketiga, untuk mengetahui hal apa yang terjadi terhadap penghuni asrama UNES pasca dilakukannya penggusuran. Selanjutnya ada luaran. Luaran yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah dapat memberikan kesadaran bagi pihak penyelenggara asrama agar dapat mengambil keputusan yang adil dan tidak merugikan para pengguna asrama yang telah lebih dahulu menyewa dibandingkan para atlet, sehingga para pengguna asrama yang lama tidak kesulitan mencari tempat untuk beristirahat. Kemudian, manfaat penelitian. Manfaat teoritis yaitu memberikan pengetahuan bagi mahasiswa mengenai bagaimana mengatasi permasalahan yang terjadi di asrama. Yang kedua, manfaat praktis memberikan pandangan kepada penyewa asrama UNES agar lebih sadar dan paham akan pentingnya mendapatkan haknya. Kemudian, manfaat praktis selanjutnya adalah memberikan pandangan kepada penyedia asrama UNES agar tidak memutus perjanjian sepihak tanpa adanya penyelesaian masalah. Selanjutnya, bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Hak asasi manusia menurut Lenvin, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia. Secara normatif, definisi hak asasi manusia di Indonesia dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang berbunyi hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kemudian yang kedua yaitu tidak adanya perlindungan hukum terhadap penyewa asrama di asrama UNES. Menurut Sacipto Harjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.
Sarana perlindungan hukum ada dua, yaitu yang pertama, sarana perlindungan hukum preventif terutama erat kaitannya dengan asas Freys Ermesen sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum. Kemudian ada sarana perlindungan hukum represif, yaitu yang ditangani oleh badan-badan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh kelompok kami yaitu penelitian hukum yuridis empiris, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber dan jenis data. Sumber yang pertama yaitu data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara. Untuk data yang kedua yaitu ada data sekunder yang digunakan untuk mendukung informasi primer yang diperoleh dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik yang kita gunakan yaitu menggunakan metode pengamatan, dokumentasi, angket, wawancara, hingga tes atau pengujian. Teknik pengumpulan data berupa wawancara narasumber dan responden secara langsung. Kemudian lokasi penelitian. Lokasi penelitian kelompok kami yaitu di wilayah sekitar kampus UNES, khususnya di Asrama Internasional Universitas Negeri Semarang. Kemudian, validasi data dan analisis data. Validitas data digunakan untuk mengukur benar atau salahnya mengenai data kuantitatif. Data yang didapatkan kemudian dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Hasil dari pengumpulan data akan dicatat, dikumpulkan, dan dianalisis serta ditarik kesimpulan. Bab keempat yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran dan biaya. Yang pertama yaitu pengeluaran perjalanan dalam kota senilai 500.000. Yang kedua, perlengkapan yang diperlukan senilai 1 juta. Lain-lain ada 1 juta. Anggaran dan biaya yang kelompok kami butuhkan yaitu senilai 2.500.000 rupiah. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.